Shalom adik-adik semua. Di hari Minggu ini ketemu lagi ya sama Kak Pona. Gimana kabarnya? Udah pada mandi belum? Wah, udah pada wangi-wangi ya. Oh iya, siapa di antara kalian yang ingat cerita minggu lalu Kak Pona? Ya betul, cerita tentang Musa diutus oleh Tuhan. Nah, di hari Minggu ini kakak akan melanjutkan cerita tentang Musa. Ketika Musa diutus oleh Tuhan, Musa belajar taat kepada Tuhan. Musa pun berencana akan pergi ke tanah Mesir. Sebelum Musa berangkat, Musa berpamitan kepada istri dan anak-anaknya. Musa pun berjalan bersama keledainya siang dan malam. Musa berjalan melewati padang gurun. Suatu malam di tengah perjalanan, Musa merasa ada seseorang di situ. Musa pun berjalan memperhatikan sekelilingnya. Dan Musa berkata, "Ada siapa di situ?" Tiba-tiba ada suara adik-adik yang memanggil Musa. "Musa, apakah itu kamu?" Ketika Musa membalikkan badannya, ternyata Musa bertemu dengan kakaknya yang bernama Harun. Akhirnya mereka pun berpelukan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruh Tuhan untuk disampaikan kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Harun dan mengumpulkan semua tua-tua Israel. Keesokan harinya, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Ketika mereka bertemu dengan Firaun, Musa berkata, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Mendengar Musa berkata demikian, Firaun pun langsung marah. "Siapakah Tuhan yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak kenal Tuhan itu, dan aku tidak akan membiarkan orang-orang Israel pergi." Adik-adik, tahu nggak kenapa Firaun tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang dikatakan Musa dan Harun? Karena Tuhan sudah mengeraskan hati Raja Firaun. Raja Firaun pun mengatakan kepada Musa, "Coba tunjukkanlah suatu mujizat." Harun pun berkata kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu ke depan Firaun." Musa pun melemparkan tongkatnya. Dan tongkat itu menjadi ular. Melihat hal itu, Firaun memanggil orang-orang berilmu dan ahli sihir untuk membuat hal yang sama seperti Musa. Mereka membuang tongkat mereka dan tongkat mereka pun menjadi ular. Firaun pun akhirnya menjadi sombong karena dia merasa dia pun mampu melakukan hal itu. Tetapi tiba-tiba ular kepunyaan Musa memakan semua ular-ular yang berasal dari Firaun. Orang-orang pun tercengang melihat hal itu. Akhirnya Musa berkata kepada Firaun, "Biarkanlah umat Israel keluar dari tanah Mesir, karena itu yang difirmankan Tuhan." Tetapi hati Firaun tetap bersikeras, sehingga tidak mau mendengarkan Musa dan Harun seperti yang telah difirmankan Tuhan. Musa dan Harun pergi meninggalkan Raja Firaun. Adik-adik, sifat dari Raja Firaun itu tidak baik, tidak boleh ditiru ya. Dia punya sifat yang keras hati. Soalnya dia nggak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa dan Harun. Kira-kira apa ya yang membuat Raja Firaun mau mendengarkan firman Tuhan? Nah, minggu depan Kak Pona akan kembali lagi bercerita buat kalian. Jangan lupa ya untuk menyaksikan. Dan buat kalian semua adik-adik, Kak Pona selalu ingatkan untuk rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan menghormati orang tua. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua.